Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi Suryajaya di channel saya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan selebih-selebihnya. Dan saya kebetulan barusan menonton ulang sebuah pertandingan catur. Nah, ini cukup menarik karena barusan ini ada beberapa waktu yang lalu ada pertandingan catur yang cukup menggegerkan dunia Indonesia sih maksudnya. Jadi seseorang yang mengaku jago catur dengan seorang yang benar-benar grandmaster catur, dan di situ terlihat benar-benar perbedaan skill, perbedaan teknik yang dimiliki. Dan kenapa ini saya bahas? Karena di dalam dunia Brazilian Jiu-Jitsu banyak yang menyamakan Brazilian Jiu-Jitsu ini dengan catur. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa Brazilian Jiu-Jitsu ini seperti human chess, jadi suatu permainan catur dengan tubuh manusia. Dan ini menurut saya suatu analogi yang menarik, walaupun menurut saya tidak 100% ini betul. Tetapi dalam beberapa hal analogi ini bisa dikatakan ya ini analogi yang sesuai untuk menyamakan Brazilian Jiu-Jitsu dengan catur. Apa aja poin-poin yang menurut saya bisa kita buat perbandingan? Yang pertama adalah yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu membutuhkan satu strategi. Brazilian Jiu-Jitsu tidak bisa hanya menggunakan saya pokoknya maju terus, saya attack, pokoknya wah saya mau pressure terus dan sebagainya. Belum tentu, karena Brazilian Jiu-Jitsu itu benar-benar satu bela diri, suatu olahraga juga yang membutuhkan strategi untuk Anda bisa melakukan sesuatu dengan benar. Contoh, mungkin Anda memancing lawan, Anda berikan lakukan takedown, saat itu Anda melakukan passing, mungkin Anda menipu kiri, Anda kemudian mengambil ke kanan, atau seolah-olah Anda mau mengambil ambar, ternyata Anda mengambil triangle. Banyak trik, banyak strategi yang bisa dilakukan saat Anda melakukan permainan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan itu sama dengan Anda melakukan permainan di catur. Catur juga Anda tidak polos-polos, Anda pokoknya pion Anda maju ya. Itu tidak bisa berjalan seperti itu. Anda melakukan pionnya maju, yang mana dulu yang maju. Setelah itu apa yang maju berikutnya? Anda melakukan setup yang bisa dikatakan itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Oke. Dan yang kedua kita bicarakan mengenai pion-pion yang ada. Kita bisa katakan itu mengenai set of skills mungkin kalau kita buat perbandingan. Oke, jadi meskipun dua orang ini mempunyai set yang sama, dalam artian kalau Anda mencatur kan pionnya jumlahnya sama, Anda juga mempunyai bentengnya dua, Anda punya gajah dua, Anda punya kuda dua, satu ratu dan satu raja. Di lawan Anda juga punya hal yang sama, tetapi dua orang dengan set bidak catur yang sama itu bisa mempunyai setup games yang sangat amat berbeda satu dengan yang lain. Mungkin yang satu suka openingnya saya buka di depan ratu, orang yang satu saya suka pembukaannya di depannya gajah mungkin, atau di depannya benteng mungkin, dan sebagainya. Tiap orang mempunyai set of game kesukaan yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi menurut saya itu sangat menarik sebetulnya. Ada orang di Brazilian Jiu-Jitsu ada yang suka, saya suka main bottom. Ada lagi mungkin yang saya suka main di top. Saya suka mungkin pressure passing, yang satu lebih suka speed passing. Yang satunya lagi mungkin lebih suka dengan menggunakan triangle, satunya lagi lebih suka menggunakan yang lain-lain. Dan itu menarik karena bisa menciptakan satu kombinasi yang endless, nggak ada habisnya kombinasi kalau kita ngomongkan Brazilian Jiu-Jitsu. Satu orang dengan satu skill yang sama, dua orang dengan skill yang sama, dia bisa melakukan hal yang berbeda sama sekali. Ya kan, tidak ada pemain yang benar-benar sama meskipun dia satu sekolah, gurunya sama, tapi dua orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya itu mempunyai game plan, Anda mempunyai set of skills juga yang biasanya berbeda satu dengan yang lain. Jadi itu sangat menarik sebetulnya. Kemudian lagi yang membuat saya mengatakan kalau persamaannya adalah yang namanya catur itu sama seperti Brazilian Jiu-Jitsu. Anda bisa membaca banyak buku, Anda bisa menonton banyak sekali pertandingan, tetapi sama seperti BJJ Anda juga bisa membaca banyak buku, Anda bisa
nonton banyak DVD, Anda bisa nonton YouTube dan sebagainya. Tetapi kalau Anda tidak pernah melakukan praktek, Anda nggak pernah melakukan namanya sparring, Anda nggak pernah melakukan namanya drilling, semua yang Anda pelajari, semua yang Anda baca, Anda tonton, itu semuanya means nothing buat saya. Kenapa? Saat Anda membutuhkan, otak Anda ini butuh waktu yang untuk loading itu lama. Dan sama seperti Brazilian Jiu-Jitsu, di pertandingan catur pun Anda dibatasi oleh yang namanya waktu. Anda harus melakukan certain move pada sekian detik, sekian detik. Nah, Anda tidak punya waktu untuk Anda loading. Ya kan, sama dengan saat Anda Brazilian Jiu-Jitsu, Anda lagi kena posisi, Anda kena kesagatame, Anda lagi di pressure. Cara escape-nya gimana ya? Anda ingat-ingat, saya pernah belajar kok, tapi yang mana ya? Saat itu Anda udah kena ambar, Anda mungkin sudah kena kimura, Anda sudah kena americana, saat terlambat untuk Anda melakukan escape. Tapi kalau Anda sering melakukan drilling, Anda sering melakukan live sparring, otomatis bawah sadar Anda ini melakukan muscle memory namanya kalau menurut saya. Jadi loadingnya cepat. Anda oke lah, refleks Anda tahu, saya harus ini, harus escape dan sebagainya. Dan itu persamaannya menurut saya benar-benar real. Anda harus melakukan live sparring. Anda main catur ya, Anda harus benar-benar main. Kalah ya main lagi, sampai Anda bisa berhasil menang. Oke, Anda main yang lebih hebat lagi, Anda kalah lagi, Anda main lagi, sudah Anda bisa menang. That's life. Buat saya itu real life experience, ya kan. Tetapi selain orang mengomongkan catur itu juga semuanya sama, dalam artian kan di catur semuanya sama ya. Di dalam catur itu pihak A, pihak hitam dan pihak putih itu punya bidak catur yang sama. Menurut saya itu analogi yang separuh. Kenapa? Yang pertama yang harus diingat adalah di dalam Brazilian Jiu-Jitsu tidak ada atau hampir tidak ada dua orang yang benar-benar mempunyai set of skill yang sama. Ya. Jadi kalau kita ngomong Brazilian Jiu-Jitsu, hampir tidak ada orang yang gamenya itu sama persis. Yang satu jago triangle, yang juga jago triangle. Atau mungkin dia punya passing A, passingnya mungkin bisa beda, meskipun sama-sama suka triangle. Teknik setup-nya juga mungkin berbeda. Kondisi fisiknya pun juga berbeda. Bahkan kalau kita boleh ngomong dengan fair, orang dengan tinggi dan berat badan yang sama pun belum tentu komposisi ototnya sama, belum tentu speednya sama, belum tentu powernya sama, ya kan? Atribut fisiknya bisa berbeda walaupun tinggi dan berat badannya sama, usianya sama misalkan juga, itu tetap mempunyai banyak perbedaan. Oke, kalau Anda nonton pertandingan BJJ, kenapa menarik? Karena dua orang ini mempunyai set of skills yang berbeda. Yang satunya jago untuk take back, yang satunya jago untuk maintain di mount. Nah, ini kalau ditandingkan ya seru, ya kan. Jadi masing-masing orang bisa mempunyai set of skills yang berbeda, dan hampir nggak mungkin membuat dua orang itu mempunyai satu set of skill yang sama untuk dipertandingkan. Jarang sekali lah. Pada umumnya punya kesukaan masing-masing, yang dia drill lebih banyak, dia lebih jago di satu bidang, melawan lawannya yang mungkin juga jago di bidang yang lain. Dan di sini yang menarik adalah siapa yang lebih bisa memanfaatkan momen, memanfaatkan kesempatan, membuat setup yang berbeda dan memancing lawannya, itu yang bisa mendapatkan kemenangan. Oke. Lagi poin yang kedua adalah, meskipun sekarang let's say kita ngomong orang ini punya set of skill yang sama, kan? Ini yang sering jadi omongan. Dalam artian kalau Anda main catur, kenapa saya suka analogi main catur? Di dalam Brazilian Jiu-Jitsu itu sebetulnya kalau kita ngomong level belt, blue belt, or purple belt, secara pengetahuan, tahu materi, teknik-teknik yang ada itu dengan black belt mungkin beda tipis, mungkin hampir sama secara pengetahuan. Tetapi saat sparring, kenapa hasilnya bisa bedanya langit dan bumi? Ya karena meskipun saya tahu cara mengambil armbar, tetapi setup saya mungkin saya cuma berpikir 1-2 langkah ke depan.
Oke. Sedangkan seorang yang benar-benar jago, seorang mungkin let's say black belt or brown belt, mungkin sudah berpikirnya 5-6 langkah ke depan. Dan ini yang tidak saya bisa pikirkan, dalam artian setup saya obvious kadang-kadang. Apalagi kalau masih white belt. Seorang white belt kalau mengambil armbar, ketahuan banget, tangannya udah dipegangin kenceng, udah ketahuan, ini mau diambar. Blue belt or purple belt mungkin lebih ada tipu-tipunya dulu, 1-2 tipuan. Tetapi kalau Anda main dengan brown belt or black belt, atau mungkin di atasnya lagi, setupnya jauh lebih ruwet, lebih ndak ketara, dia tato entry, tato ambar sudah kena, dan smooth. Dan itu juga yang sama dengan seorang yang pemain catur, antara seorang yang benar-benar grandmaster dengan seorang yang bukan grandmaster. Punya pion yang sama, cara mainnya juga sama, langkahnya semua sama, oke? Ingat, langkahnya itu semua sama. Anda menjalankan kuda yaitu 1-2 maju, ketiganya belok, oke? Atau kalau kita ngomong di BJJ, cara ngambil armbar itu juga sama semua. Cara ngambil armbar stepnya 1, 2, 3, 4 sama. Tetapi otak yang memainkan itu, strategi yang dimainkan, berapa langkah yang ke depan, cara setupnya, dipancing tangan kiri dulu, kemudian baru diambil tangan kanannya, ini itu yang membuat serangan-serangan atau teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu itu bisa berjalan lebih baik. Juga mengenai apa? Timing, momentum, kapan harus dipakai. Kalau saya nggak tahu, saya tahu tekniknya tapi nggak tahu kapan saya harus pakai, atau terlambat waktu mau memakai teknik itu, ya hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi menurut saya, kalau ada orang yang ngomong Brazilian Jiu-Jitsu itu human chess, yes, itu sangat-sangat strategik. Strateginya, yes, sangat betul. Mindsetnya mengenai teknik itu juga menurut saya juga sama. Pola pikirnya sama, penguasaan skillnya, penguasaan emosi, pengaturan waktunya, itu bagus juga. Jadi, tetapi memang tidak bisa disamakan 100%. Tetapi buat saya, analogi itu memang cocok untuk disampaikan. Oke? Itu pesan saya, guys. Buat yang suka main catur, boleh tetap main catur, tapi jangan lupa juga tetap latihan Brazilian Jiu-Jitsu atau latihan bela diri apapun, karena itu dua hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke? Buat teman-teman Brazilian Jiu-Jitsu, tetap berlatih, tetap semangat, tetap sehat, teman-teman. Jaga kesehatan selalu, dan see you on the mat, guys. Terus.